Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai bahasan kita selanjutnya mengenai gerak lurus. Nah, kemarin Ibu sudah sempat menjelaskan ya kan mengenai pengertian gerak. Kemudian macam-macam gerak juga sudah Ibu jelaskan. Nah, hari ini Ibu akan khusus membahas mengenai gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, berarti itu yang disebut dengan gerak lurus. Ya udah, berarti lintasannya lurus. Lurus saja nih, kayak gini nih. Dah, ada jalanan. Nah, ini yang disebut dengan lintasan yang lurus. Ini yang disebut dengan gerak lurus. Nah, ternyata gerak lurus itu dibagi menjadi dua bagian. Ada jenis-jenisnya. Ada jenis-jenis gerak lurus. Yang pertama, itu ada yang disebut dengan gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan atau yang disebut dengan GLB. Apa itu GLB? GLB adalah gerak lurus yang kecepatannya selalu stabil atau sama. Misalnya kamu membawa di detik pertama T1. Kamu membawa mobil dengan kecepatan 50 meter per second. Maka di T2 kecepatannya akan tetap 50 meter per second sampai waktu-waktu berikutnya. Itu yang disebut dengan gerak lurus beraturan. Sampai sini paham ya? Oke. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama gerak lurus beraturan, yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini yang disebut dengan GLBB. Ini yang disebut dengan gerak lurus berubah beraturan. Bedanya apa sama yang pertama? Kalau yang pertama itu GLB kecepatannya sama atau stabil. Kalau gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya itu akan berubah-ubah. Nah, kecepatannya itu bisa berubah. Nah, berubahnya itu bisa dua macam. Ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Ini yang disebut dengan GLBB. Ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Itu ya. Nah, contoh gerak lurus beraturan yang dipercepat tuh kayak gimana sih? Yang dipercepat artinya gimana? Misalnya ketika kamu bawa motor, awal mulanya kamu bawa motor kecepatannya 20 km per jam. Kemudian kamu gas, setelah kelamaan nih udah telat sekolahnya, kamu gas menjadi 80. Nah, yang tadinya dari 20 km per jam menjadi 80, itu yang disebut dengan percepatan atau yang dipercepat. Tadinya kamu bawa 20, kemudian berubah menjadi 80 km per jam. Ini artinya ada perubahan kecepatan. Tapi kalau yang diperlambat gimana? Yang diperlambat misalnya tadi kamu bawa motor 80 km per jam. Karena ada polisi tidur, akhirnya kamu rem sampai 0 atau sampai berhenti. Nah, itu yang disebut dengan kecepatan yang diperlambat. Oke, paham sampai sini ya? Oke, setelah kita tahu contoh-contoh dari percepatan, contoh-contoh dari GLBB, itu ada yang disebut dengan percepatan atau kita sebut dia A. Nah, cara mencari nilai percepatan adalah dengan mengurangi kecepatan akhir Vt, mengurangi kecepatan akhir dengan kecepatan awal V0. Vt dikurang V0 dibagi delta T, atau delta T disebut dengan waktu. Jadi ini cara mencari nilai percepatan.
Yang tadi GLBB kan kecepatannya berubah-ubah ya. Ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir, kemudian ada waktu yang berubah. Makanya kita bisa cari nilai percepatan. Sampai sini paham ya? Semoga paham. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh-contoh soal dari percepatan. Oke, sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 10 meter per second. Kemudian dalam waktu 10 detik kecepatan berubah menjadi 50 meter per second. Tentukan percepatannya. Cara mengerjakannya seperti yang Ibu kasih tahu kemarin. Dicari dulu apa yang diketahui. Clue-nya apa? Di sini ada kecepatan awal. Kecepatan awal apa kemarin? Tadi Ibu bilang V0. Kecepatan awalnya berapa? 10. Kemudian ada kecepatan akhir? Ada. Nih. Kecepatan akhirnya menjadi 50 meter per second. Terus ada selang waktu. Waktunya berapa? 10 detik atau 10 S. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah percepatan. Berarti cara jawabnya gimana? Masukin ke rumus. A sama dengan VT dikurang V0 dibagi delta T. A sama dengan VT-nya berapa? 50 dikurang 10 dibagi delta T-nya 10 second. Berapa jadinya? Berarti 40 per 10 sama dengan 4 per meter per second kuadrat. Berarti percepatannya sama dengan 4 meter per second kuadrat. Paham sampai sini? Paham ya? Ibu lanjutin ke contoh yang kedua. Oke, next soal yang kedua. Sebuah bus mula-mula diam. Kemudian bergerak dengan kecepatan 40 meter per second setelah 5 detik. Tentukan percepatannya. Di sini ada 3 clue. Sebuah bus yang mula-mula diam, kemudian bergerak dengan kecepatan 40 meter per second setelah 5 detik, kemudian tentukan percepatannya. Kita tulis yang diketahui. Apa yang diketahui? Sebuah bus mula-mula diam. Ketika bus mula-mula diam, artinya kecepatan awalnya adalah 0. Ingat, ketika bus mula-mula diam adalah 0 kecepatannya. Karena nggak bergerak. Kemudian bergerak selanjutnya dengan kecepatan 40 meter per second. Berarti ada kecepatan akhir sebesar 40 meter per second. Setelah 5 detik, berarti ada waktu, selang waktu di sini 5 detik, 5S. Yang ditanya sama percepatan. Kita masukin ke rumus. A sama dengan VT dikurang V0 dibagi delta T. VT-nya berapa? VT-nya 40 dikurang V0-nya 0. Delta T-nya sama dengan 5. Berarti berapa? 40 dikurang 0, 40 dibagi 5 sama dengan 8 meter per second kuadrat. Sampai sini paham? Oke, paham ya?